Salam. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dan merindukan hadirat Tuhan. Karena hanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari saudara, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bawa pujianmu, bawa penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami memuji dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami supaya kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang telah kami lewati Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan, yang memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami, agar kami tetap menjalani hari-hari kami di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Boleh menawarkan keindahan, tetapi keindahan yang sejati dan abadi hanya kita temukan di dalam Tuhan. Mari katakan sama-sama, sungguh indah Tuhan selalu berada bersamamu.
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Nyatakan apa menjadi isi hati-Mu bagi kami ya Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup ini. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau. Dan mimbar selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita angkat tangan dua-dua kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh katakan, lebih dalam
Ya Tuhan, ku rindukan ini kerinduan kami di hadapan-Mu. lebih dari Amin. segala Lebih dari yang segalanya. ada, Ya Tuhan, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihi-Mu. ku mengasihimu. Haleluya. Ini kerinduan hati kami kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini kami mau lebih dalam untuk menikmati hadirat Tuhan. Untuk itu dimanapun kami berada, biar kiranya kami waktu ke depan ini sebelum kami berdoa syafaat, kami mau diberkati melalui firman Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Untuk itu berkatilah kami dimanapun kami berada, sehingga bukan kami melihat-lihat, tetapi kami berjumpa dengan Yesus di dalam ibadah doa online. Kami juga dijamah oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Berbicaralah bagi kami semua, urapi dan pakai hamba-Mu menjadi alat dalam tangan Tuhan, sehingga kami semua diberkati, baik kami yang mendengarkan, baik hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Mari yang percaya katakan, amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur sampai hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Izinkan saya lepaskan masker karena rekan-rekan sini sudah pakai masker semua. Haleluya. Baik, semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan malam hari ini tema ibadah doa, keintiman dengan Tuhan adalah kunci kemenangan. Kita buka di dalam Efesus pasal 6 ayat 10, 11 dan 16. Saya ambil ayat-ayat saja dan nanti saya sampaikan beberapa hal buat saudara-saudara semua sebelum kita berdoa ya. Efesus pasal 6 ayat 10, 11 dan 16. Saya sudah membantu melalui slide. Bapak Ibu saudara-saudara boleh mengikutinya dan mau baca juga silakan. Iya. Efesus pasal 6 ayat 10, 11 dan 16. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah ayatnya di sini saja. Bapak Ibu saudara-saudara kalau mengikuti yang setia mengikuti ibadah doa di hari Selasa, saudara-saudara itu sudah diperlengkapi luar biasa. Haleluya, malam hari ini keintiman dengan Tuhan adalah kunci kemenangan. Kita sudah dibekali bagaimana peperangan rohani saudara-saudara melalui ayat ini. Kita sudah diperlengkapi bagaimana melawan tipu muslihat iblis. Sudah dikasih tahu cara-caranya. Nah malam hari ini saya tidak bahas lagi saudara-saudara. Tetapi di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca ini, dalam Efesus pasal 6, 10, 11, 16 ini, firman Tuhan kita ambil dari keintiman dengan Tuhan adalah kunci kemenangan. Saudara sudah diperlengkapi bagaimana melawan iblis. Ada lagu kan? Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan. Yes. Nah dalam perjalanan hidup saudara-saudara hari-hari ini, keintiman dengan Tuhan, tetapkah? Ya. Baik. Melalui ayat-ayat ini
Saudaraku, keintiman dengan Tuhan adalah kunci kemenangan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi sudah dilatih, sudah disampaikan. Oleh karena itu orang percaya itu terlibat di dalam peperangan rohani melawan tipu muslihat iblis, kejahatan, masuk dalam peperangan rohani setiap hari yang dikatakan digambarkan dengan peperangan iman, ya, peperangan rohani. Setiap waktu, setiap detik, suka atau tidak suka, kita setiap hari itu masuk dalam peperangan rohani. Sampai kapan? Berlangsungnya hingga sampai akhir hidup kita, saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara mau mengalami kemenangan harus gimana? Intim dengan Tuhan adalah kunci kemenangan. Jadi kemenangan orang percaya telah diperoleh dari siapa? Dari Yesus Kristus sendiri melalui apa? Kematiannya di kayu salib. Yesus sudah mengalahkan iblis. Yesus sudah mengalahkan iblis, saudara-saudara. Kalau mengikuti itu saya pas itu menyampaikan beberapa tema-tema tentang peperangan rohani. Bahkan iblis sudah dikalahkan. Jangan takut, iblis sudah dikalahkan. Di dalam Tuhan Yesus mati dan dia bangkit melucuti kuasa-kuasa iblis, penguasa-penguasa roh-roh di udara. Yes, iya. Dia menebus orang percaya dari kuasa iblis. Nah itu saya ingatin saja. Nah saat ini orang percaya terlibat di dalam peperangan rohani yang dilaksanakan. Orang percaya terlibat di dalam peperangan rohani yang kita harus hadapi dengan kekuatan dari Roh Kudus. Peperangan rohani apa? Terhadap apa? Keinginan berdosa di dalam diri mereka sendiri. Keinginan, ya peperangan rohani setiap hari. Keinginan saudara-saudara, keinginan berdosa kita nih masih ada dalam diri kita. Terhadap apa? Kesenangan duniawi ini yang tidak kalau kata-kata yang paling sudah tidak senonoh ya. Dan berbagai pencobaan yang kita hadapi. Nah itu harus peperangan rohani dari diri sendiri, dari dunia ini. Bahkan tadi terhadap iblis dan pasukannya. Dan pastikan kita semua, saya dan saudara itu mengalami kemenangan. Ya, mengalami kemenangan. Untuk itu ada satu statement saya tulis seperti ini, boleh slide-nya. Bahwa orang percaya harus memerangi semua tipu muslihat iblis dan kejahatan. Dalam peperangan rohani orang percaya diminta untuk kuat dan bertahan menghadapi kesulitan. Jadi orang percaya harus tangguh, harus kuat, harus tangguh, harus kuat. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasanya, ya. Kalau kita menerima Tuhan Yesus, kita diberi kuasa. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya menumpangkan tangan dan mujizat terjadi, itu diberi kuasa. Jadi kita harus kuat. Katakan, saya harus kuat. Sebutin nama saudara bila perlu. Saya harus kuat. Saya harus tangguh. Yes. Nah, saudara-saudara, dalam peperangan rohani kita harus diminta untuk kuat, untuk bertahan menghadapi yang tadi, keinginan diri kita, dunia ini, bahkan iblis, saudara-saudara. Ingat itu, diri sendiri, dunia ini, iblis juga. Ya, sadar ya. Jadi kita malam hari ini, oh ya, kita harus mendapat kemenangan. Yes, kita mendapat kemenangan. Tapi kuncinya apa? Keintiman itu, saudara-saudara. Nanti lebih dalam lagi. Jadi dalam peperangan rohani, orang percaya diminta untuk kuat, bertahan. Hendaklah engkau kuat. Hendaklah engkau kuat dalam kuat kuasanya. Jadi kita harus sebagai anak Tuhan, kita kuat, tangguh, menderita bagi Injil. Kemudian bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Yes, ia menjadi pemenang.
Harus kita berhasil mengalahkan keinginan diri sendiri dunia ini, dan kita harus mengalahkan iblis. Kita harus mempertahankan Injil, kita harus membela iman. Kita tidak takut menghadapi lawan. Makanya awal saya kasih tahu ya, kita ini sudah luar biasa loh. Peperangan rohani, bagaimana cara memenangkan peperangan rohani. Kita harus memperambil selengkap senjata Allah. Kita harus lawan dan hancurkan musuh. Sudah kan ya? Kita memakai perlengkapan senjata Allah, menghancurkan benteng dan pertahanan iblis, menawan setiap pemikiran, keangkuhan hidup, menjadi kuat dalam pertempuran. Katakan amin. Bagaimana menjadi kuat? Nah ini dia. Yesaya pasal 40 ayat 31. Bagaimana menjadi kuat saudara-saudaraku? Menjadi kuat, bagaimana menjadi kuat? Yesaya 40 ayat 31. Slide berikutnya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Yes. Mengapa saudara-saudara? Jadi untuk menjadi kuat, firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, itu orang-orang yang menantikan Tuhan. Jadi keintiman dengan Tuhan adalah kunci kemenangan. Slide berikutnya. Keintiman dengan Tuhan adalah kunci kemenangan. Ya, keintiman dengan Tuhan adalah kunci kemenangan saudara-saudara. Keintiman itu membangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa setiap hari, setiap waktu. Berharap kepada Tuhan, ialah yang mempercayakan penuh hidup kita kepadanya. Lalu memandang Tuhan sebagai sumber pertolongan dan kasih karunia kita. Yes, katakan amin. Iya, mengapa keintiman dengan Tuhan adalah kunci kemenangan? Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mengapa keintiman dengan Tuhan adalah kunci kemenangan? Yang pertama adalah ada kekuatan Allah, ada kekuatan saudara-saudara. Filipi pasal 4 ayat 13 berkata begini, yuk kita baca sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Mazmur, di dalam berikutnya klik satu kali lagi, Mazmur pasal 62 ayat 7, pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Jadi saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, mengapa keintiman dengan Tuhan adalah kunci kemenangan? Karena ada kekuatan Allah untuk menyegarkan orang percaya. Ada kekuatan Allah untuk menyegarkan orang percaya di tengah-tengah kelelahan dan kelemahan dan penderitaan dan pencobaan dalam hidup kita. Ya, iya. Makanya ada satu lagu, ya saya sangat diberkati ini, saya doa, lalu saya ini terbesit, saya cari ya di dalam, saya baca bahwa tadi ayat, tolong tampilkan ayatnya saja, bahwa di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Yes, ini lagunya begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat kita. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Ada amin? Yes. Saudara-saudaraku, saudara mau mengalami kemenangan, saudara harus intim dengan Tuhan.
Karena dengan intim dengan Tuhan ada kekuatan untuk saudara dapat menghadapi. Tuhan itu akan menyegarkan kita saudara. Menyegarkan kita. Di dalam apa? Di dalam tengah-tengah kelelahan. Sekali lagi di dalam kelemahan. Dalam penderitaan dan dalam pencobaan. Saudara latar belakang saya sering kesaksian di WBI karena saya ada di WBI dan mungkin saya mengulang sedikit saja bahwa latar belakang saya sampai hari ini semua karena Tuhan. Sampai hari ini kekuatan yang diberikan melalui proses-proses hidup saya. Latar belakang saya usia masih kecil 3-4 tahun itu saya itu jatuh, saya mau ambil nasi goreng di atas lemari saudara. Dan seketika itu jatuh karena naik itu tidak sampai pakai kaleng Denko, susu Denko. Dan setelah saya naik hanya kaki sebelah karena keseimbangannya tidak ada, makanya saya jatuh ke kiri. Di bawah itu ada air panas yang mendidih baru angkat dari kompor dan paha saya masuk ke dalam panci itu saudara. Dan apa yang terjadi? Mohon maaf, paha saya sebelah kiri itu cacat, sampai sekarang ada tandanya. Sudah sampai situ ya. Dan bahkan air panas itu sampai mau ke pusar dan tidak jadi. Itu kalau sampai pusar katanya sudah, kalau bahasa Arab innalillahi wa inna gitu ya. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan menolong. Dan bukan sampai situ saja, tapi dengan waktu berjalan saudara, itu saya habis paha, kemudian apalagi kepala saya saudara. Jadi di sini ada jahitan, 15 jahitan saudara. Iya, 15 jahitan. Kalau tidak muntah berarti tidak geger otak. Nah, terpujilah Tuhan, tidak geger otak. Dan berjalanlah waktu, setelah itu karena di dalam keluarga saya itu kakak saya yang pertama pria, yang kedua cowok, yang ketiga laki-laki, dan sampai yang kelima saudara-saudara 5 laki-laki. Jadi saya yang keenam, jadi style saya agak tomboy. Nah, perjalanan hidup saya itu di mana ada laki-laki, di situ saya main bola iya, main kelereng iya. Ini kesaksian ini ya. Dan satu saat kita main dan ada mobil dulu kan kebuka belakang kayak bemo sekarang. Jadi kita langsung di belakang, lalu mobil Z kencang, saya jatuh lagi ke belakang. Saudara, apa yang terjadi? Itu belakang kepala saya sampai pingsan. Ya, itulah latar belakang saya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengalami sakit silih berganti karena sering-sering jatuh. Makanya saya kacamata ini karena memang saraf saya, jadi ketika pakai kacamata dengan bagus bisa tidak kepala sakit, begitu ya. Nah, singkat cerita di masa-masa SMA saya saudara sering pingsan, jatuh dan lain-lain. Siapa yang pingsan? Oh pasti Mima gitu ya. Dan saya berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dulu saya gak bisa makan cumi, gak bisa, kenal dingin saja saya biduran. Tapi terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, setelah saya membuka hati kepada Yesus, saya memiliki keintiman dengan Tuhan dari dulu. Saya menyadari bahwa memang Tuhan, Engkau yang menjadi sumber kemenangan dalam hidupku. Jadi diproses dari dulu ini, kalau berdoa sudah berjam-jam saudara, karena sudah menikmati hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan menyegarkan, Tuhan menyembuhkan saya luar biasa, puji Tuhan. Dan kekuatan Allah mengalir sampai hari ini. Ada banyak persoalan-persoalan yang dihadapi, kita intim dengan Tuhan. Dia akan menyegarkan saudara-saudara. Kesaksiannya gimana? Bersambung nanti lain kali. Haleluya. Hal yang kedua, bersambung kesaksiannya. Hal yang kedua, mengapa keintiman dengan Tuhan adalah kunci kemenangan? Ada kemampuan. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 tadi berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya ketika kita intim dengan Tuhan, Dia memberikan kemampuan saudara-saudara.
Dia memberikan kekuatan, dia memberikan kemampuan buat saudara dan saya. Untuk apa ya? Untuk mengatasi persoalan-persoalan orang percaya. Kemampuan, ada masalah, ada saudara. Sampai hari ini semua orang di dunia ini mengalami masalah, apalagi dalam pandemi ya. Untuk mengatasi persoalan-persoalan orang percaya, kita itu bagaikan Raja Wali yang terbang naik ke langit. Yes, diberikan kemampuan. Semakin ada masalah, semakin ada persoalan, kita semakin intim dengan Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin mencari Tuhan. Di situ kemampuan dari Tuhan diberikan. Jangan sudah masalah banyak, kita semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh. Dan disitulah saudara tidak mendapat kemenangan. Iblis sudah menanti saudara, saudara mengalami kekalahan. Ya, yes. Siapa ya Esther dalam mengalami pergumulan ketika dia harus menyelamatkan orang-orang Yahudi. Dia datang intim, bahkan ayo semua puasa. Semua puasa, bahkan hewan puasa saudara-saudara. Sampai hari ini ada yang buat hewan, semuanya puasa dan merendahkan diri. Tuhan kasih kemampuan untuk mendapatkan kemenangan. Siapa lagi? Daud. Daud ketika dia mau menghadapi Kehila, saudara-saudara. Wow, Daud bertanya Tuhan. Dia nggak bilang, pasukan siap 300, 400 gitu. No, tapi dia datang kepada Tuhan. Tuhan, apakah saya harus menghadap kota Kehila? Tuhan bilang, ayo. Tuhan akan mengalahkan. Dan Daud mendapat kemenangan. Haleluya. Yes. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, mengapa keintiman dengan Tuhan adalah kunci kemenangan? Ada kekuatan dari Allah, ada kemampuan ketika kita intim. Dan yang ketiga ada kesanggupan. Dari ayat Yesaya 40 tadi saja saudara-saudara, ayat 31. Bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada kekuatan, ada kemampuan, ada kesanggupan kalau kita intim dengan Tuhan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah, saudara. Dan terus berjalan maju tanpa merasa letih. Bila Allah menangguhkan pertolongannya. Ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai suami kah, istri kah, anak-anak yang masih kuliah, sedang bisnis, sedang usaha. Tuhan kasih kesanggupan saudara-saudara. Keintiman adalah kunci kemenangan. Kalau saudara intim dengan Tuhan, dia akan memberikan kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa merasa letih. Bila Allah menangguhkan pertolongannya. Contoh siapa? Ayub. Di dalam dia menghadapi pergumulan yang panjang. Ya, kan ada percakapan tuh di atas ya. Sama siapa? Sama iblis, saudara-saudara. So, dia tetap dekat, intim sampai akhir hidupnya. Dia tidak menghadapi pergumulan panjang, dia tidak curiga dan mempersalahkan keadaan. Dia tidak menyalahkan keluarganya, dia tidak putus asa, dia kecewa dalam menghadapinya. Apapun keberadaan saudara-saudara hari ini, saya mau kasih tahu saudara-saudara, kalau saudara intim dengan Tuhan, kesanggupan dia berikan dan Tuhan memberikan kemenangan buat saudara. Masalah keluarga kah? Masalah ekonomi kah? Pergumulan, kerinduan saudara, Tuhan Allah menangguhkan pertolongannya. Tuhan pasti sanggup. Allah berjanji bahwa orang percaya menanti-nantikan Tuhan. Dan jikalau umatnya sabar mengandalkan dia, maka dia akan memberikan apapun yang mereka perlukan untuk menopang saudara dan saya. Yes. Ada sebuah cerita, untuk menutup renungan ini ada sebuah cerita ya, minta waktu sebentar. Ada sebuah cerita, boleh slide berikutnya, ini terakhir.
Sebuah kisah seorang ayah dan putranya. Seorang ayah dan putrinya maksud saya memiliki hubungan yang sangat dekat. Sampai suatu hari si ayah melihat perubahan dalam perilaku putrinya. Saat ia mengajaknya pergi jalan-jalan, putrinya menolak dengan satu alasan. Lalu ia menawarinya makan es krim yuk, kesukaan anaknya di suatu tempat. Putrinya juga menolak dengan alasan yang lain. Kemudian ia mengajaknya pergi keluar kota untuk satu keperluan. Putrinya juga punya alasan untuk tidak ikut. Lalu si ayah merasa sedih. Ia mulai mengingat-ingat tentang kesalahan yang mungkin terjadi sehingga putrinya mulai berlaku aneh. Tak kalah hari ulang tahun tiba, putrinya dengan bangga memberikan hadiah sepasang sandal sulam yang indah saudara. Sambil berkata, aku membuatnya sendiri khusus untuk ayah. Saat itulah ia mengerti di mana putrinya berada selama 3 bulan terakhir. Ia berkata kepada putrinya, nak, aku sangat menyukai selop ini. Tetapi lain kali biarlah aku membeli saja. Agar aku dapat menghabiskan bersamamu seluruh waktu yang kau gunakan untuk membuatnya. Aku lebih senang berada bersamamu daripada apapun yang dapat kau buat untukku. Saudaraku yang dikasihi, keinginan yang sama juga ada di hati Tuhan kepada semua kita yang sedang mengikuti doa ini. Dalam kitab Wahyu Tuhan memperingatkan beberapa jemaat yang giat bekerja dan melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi justru kehilangan kasih yang semula, kehilangan keintiman dengan Tuhan. Keintiman dan kebersamaan kita dengan Tuhan adalah jauh lebih penting bagi Tuhan dibanding segala upaya, persembahan, serta pelayanan kita. Kesibukan kita tidak ada artinya kalau itu membuat kita jauh dari Tuhan. Pelayanan kita tidak membuat Tuhan senang ketika hal ini membuat kita kehilangan keintiman pribadi dengannya. Oleh karena itu malam hari ini, ayo introspeksi diri kita sendiri. Apakah pekerjaan kita sudah mulai membuat kita jauh dari Tuhan? Apakah pelayanan kita sudah terjebak dalam rutinitas tanpa ada hati yang mengasihi Tuhan lagi? Apakah kita mengalami kemenangan? Apakah kekalahan, luka-luka? Apakah waktu kita dihabiskan hanya untuk bekerja? Pastikan hubungan pribadi atau keintiman dengan Tuhan adalah lebih dari segala perbuatan hati kita, perbuatan baik kita, dan kedekatan kita kepada Tuhan tidak tergeser karena kita terlalu sibuk dalam pelayanan, bekerja, usaha, bisnis, dan kegiatan lainnya. Sebagai penutup, jangan sampai kesibukan orang percaya menghalangi keintiman dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Biar komitmen kita kepada Tuhan selalu ada di dekat dengan Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
saudara-saudara, malam hari ini kalau engkau mau melihat kemenangan menjadi bagian saudara, saudara harus komitmen. Saudara harus mengambil keputusan malam hari ini untuk dapat mencari hadirat Tuhan, intim membangun hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Karena ada kekuatan Allah menyegarkan jiwamu, menghadapi tipu muslihat iblis, menghadapi persoalan-persoalan hidup. Diberikan kemampuan saudara, diberikan kesanggupan, ada kemampuan, ada kesanggupan. Kalau hari-hari ini saudara lemah, saudara mau mendapat kemenangan, ayo, silahkan datang kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Saudara yang angkat kedua tangan, saudara harus berjanji kepada Tuhan, bukan kepada saya, tapi berkata, Tuhan, malam hari ini saya mau mendapat kemenangan. Saya mau setiap hari, jangan sampai kesibukanku menghalangi keintiman dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan jamah kami. Kalau hari-hari ini kami karena persoalan hidup, tekanan hidup, masalah ekonomi, masalah keluarga, kami jauh dari Tuhan. Malam hari ini Engkau jamah satu persatu di rumah. Jamah kami semua di dalam kuasa hadirat Tuhan. Roh Kudus mampukan kami sehingga keintiman dengan Tuhan kami mendapatkan kemenangan. Mengalahkan diri kami kedagingan, mengalahkan dunia ini, mengalahkan tipu muslihat iblis. Terima kasih ya Tuhan. Ku ingin selalu ya bersekutu dengan kami janji ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Yes. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan amin. Saya malam hari ini tergerak berdoa untuk saudara yang menghadapi beban berat, persoalan tekanan hidup. Kalau saudara sudah komitmen, malam hari ini engkau deklarasi kata-kata iman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Engkau deklarasi di hadapan Tuhan dan Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktunya. Mari kita naikkan pujian ini. Dan saudara yang punya beban, masalah, sakit, penyakit, silakan deklarasi iman kepada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Engkau harus tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi dengan iman deklarasikan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Ayo saudara yang punya pergumulan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, Bapa Surgawi, ini iman kami kepadamu. Bahwa segala perkara dapat kami ditanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan malam hari ini Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan terangkat kepadamu.
Engkau sanggup untuk menjamah mereka. Engkau sanggup untuk menyembuhkan. Engkau sanggup memberikan pertolongan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau sanggup dalam nama Yesus Kristus. Masalah keluarga kah, masalah ekonomi kah, masalah sakit penyakit. Mungkin dokter berkata bahwa ini sudah tidak bisa lagi, tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan. Tuhan, kalau Engkau menangguhkan pertolongan bagi kami percaya Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Engkau memberikan kemampuan, Engkau memberikan kesanggupan, supaya iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Baik, puji nama Tuhan. Kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang begitu indah. Doa kami, Tuhan terus pakai hambanya dengan luar biasa. Dimanapun dia melayani, ada jiwa-jiwa baru dimenangkan untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Madia Jomi Mapatisia yang telah membawakan firman Tuhan yang begitu indah bagi kami malam hari ini. Tuhan terus pakai hambanya dimanapun dia berada, berkati keluarganya untuk kemuliaan Tuhan. Baik, tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita dan kita akan menaikkan pujian. Penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Shakala mata sekiala rabalara. Shakana rabalara mata kiala rabata sekala rabala. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar bumi ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Biar Indonesia penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Malam hari ini Tuhan, oh Tuhan, kami akan berdoa Tuhan buat bangsa yang kami kasihi Tuhan, Indonesia Tuhan. Haleluya Yesus. Kami akan berdoa Tuhan secara khusus buat pemerintahan bangsa ini Tuhan. Program-program yang masih berjalan Tuhan sampai tahun 2024. Tuhan kiranya yang menolong ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden, buat para menteri yang terkait, yang mendukung program demi program. Tuhan kiranya yang menolong, supaya setiap program itu Tuhan boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, biar kiranya setiap program Tuhan yang masih berjalan, Tuhan sertai semua Tuhan untuk kemakmuran bangsa ini, untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus, setiap pihak-pihak terkait Tuhan, jamah hati mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh bekerja dengan segenap hati mereka, bekerja keras Tuhan, bekerja cerdas Tuhan. Semua Tuhan untuk kemajuan bangsa ini Tuhan. Segala niat-niat orang-orang yang ingin, oh Tuhan, yang melakukan praktik-praktik korupsi, yang ingin menghancurkan bangsa ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus Kristus. Jamah hati mereka Tuhan. Sadarkan hati mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh Tuhan, oh Tuhan, melakukan pekerjaan mereka dengan jujur, takut akan Tuhan. Semua demi kemajuan bangsa ini Tuhan. Dalam nama Yesus, sekali lagi Tuhan, pihak-pihak yang terkait, Tuhan tolong mereka semua Tuhan. Kementerian-kementerian yang ada, semua Tuhan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat keamanan bangsa kami ya Tuhan. Keamanan Tuhan, oh dari ibu kota sampai kepada daerah-daerah, Tuhan kiranya memberikan keamanan Tuhan atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan Tuhan dari segala bencana-bencana alam ya Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan lindungi Tuhan bangsa kami Tuhan dari segala bencana Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat virus Tuhan corona Tuhan yang semakin terus melandai. Dan kami percaya Tuhan, virus corona ini Tuhan akan segera berlalu. Sehingga kami Tuhan, rakyat Indonesia boleh terbebas. Dan kami Tuhan dapat melakukan aktivitas kami tanpa ada gangguan ya Tuhan. Tanpa ada ketakutan lagi ya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami berdoa Tuhan buat virus-virus yang lain Tuhan. Yang hari-hari ini Tuhan masih terjadi Tuhan. Di mana ditemukan virus hepatitis yang menyerang anak-anak Tuhan. Sudah ada beberapa kasus terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan kiranya menjagai, melindungi Tuhan bangsa ini ya Tuhan dari segala virus, hepatitis atau apapun itu Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Bahkan Tuhan virus-virus yang menyerang Tuhan. Oh Tuhan, hewan-hewan Tuhan yang menjadi konsumsi bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau halaukan itu semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berkati ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan. Dijauhkan dari segala virus-virus penyakit yang lainnya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, tangan kasih-Mu Tuhan selalu terulur Tuhan, menjagai melindungi bangsa negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Mari kita bersatu hati dan berdoa. Kami membawa Tuhan gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Kami berdoa biar kiranya gereja-gereja Tuhan hari-hari ini tetap boleh memiliki kesatuan dan persatuan. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya tidak terjadi perpecahan di antara sesama gereja-gereja Tuhan.
Oleh karenanya Tuhan, kami minta biar kiranya gereja Tuhan boleh bersatu hati membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan, ketika ada kesatuan hati, maka nama Tuhan Yesus ditegakkan dan ditinggikan. Kami percaya Tuhan akan kedaulatan kuasa-Mu ada di muka bumi ini Tuhan. Biar kiranya kerajaan Allah nyata di tengah-tengah umat Tuhan, dan gereja-Mu hari-hari ini boleh menyatukan hatinya, menyatukan suaranya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya segala ketegangan, segala roh kesombongan, keangkuhan hati manusia ya Tuhan, di mana mereka ingin membangun tembok-tembok mereka sendiri, saat hari ini Tuhan kami berkata runtuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami gagalkan setiap siasat iblis yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kepada setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di GBI Petamburan, biar kiranya mereka juga boleh bangkit menjadi jemaat-jemaat yang hidup. Mereka memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Oleh sebab itu ya Bapak, biar kiranya iman mereka hari-hari ini bukan semakin melemah, bukan merosot, tetapi justru memberikan kegairahan, memberikan harapan yang baru. Mereka boleh melihat Allah di tengah-tengah kesukaran dunia ini Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya kedewasaan rohani menjadi milik bagian daripada umat Tuhan. Oleh karenanya ya Bapak, mari pakai setiap hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja-Mu ini menjadi alat perpanjangan mulut Allah, penyampai berita pesan firman Tuhan yang kuat, sehingga mereka penuh dengan pengurapan yang baru. Ketika mereka menyampaikan berkat firman Tuhan, banyak jemaat mengalami kelepasan, banyak jemaat mengalami pembaharuan, banyak jemaat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang buta dicelikan. Oh, biar kiranya mereka melihat Allah di tengah-tengah kegelapan dunia ini Tuhan, supaya kiranya mereka tidak semakin terperosok lebih dalam lagi di dalam kejatuhan mereka, tetapi mereka hari-hari ini bangkit untuk Tuhan. Mereka mengalami lawatan Allah, dan kami percaya ya Tuhan, kuasa Allah tetap ada sampai dengan saat ini. Oleh karenanya Tuhan, kami berkata di dalam nama Yesus Kristus, bangkitlah GBI Petamburan hanya untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah Hari Raya Gerejawi yang sebentar akan kami peringati pada saat tanggal 26 nanti Tuhan, dan juga 5 Juni untuk memperingati kenaikan dan juga hari Pentakosta. Biar kiranya Tuhan kami mau berpesta secara rohani, kami boleh mengalami kepenuhan rohani. Oh Tuhan Yesus, lagi dan lagi kami minta biar kiranya Roh Kudus Engkau tercurah atas kami semua Tuhan, penuh ke atas setiap jemaat-jemaat Tuhan, bahkan kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kami semua mengalami urapan yang datangnya dari atas, dari tempat yang maha tinggi. Pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, biar kiranya melalui pelayanan mereka banyak kesaksian-kesaksian yang menghidupkan iman kami, banyak kesaksian-kesaksian yang memberikan kami pencerahan, pewahyuan ya Tuhan, sehingga hari-hari kami menjadi hari-hari yang berbeda daripada hari-hari yang sebelumnya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk kelancaran ibadah kami ini, biar kiranya semuanya Tuhan yang ambil kendali, sehingga kami boleh melakukan perhelatan yang luar biasa ini, karena kami tahu ada Roh Allah yang bekerja dengan luar biasa, dengan sebebas-bebasnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, biar kiranya setiap jemaat-Mu digerakkan untuk boleh memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, sehingga gereja Tuhan tetap terus boleh berkarya bagi nama Tuhan. Diberkatilah orang yang memberi dengan penuh sukacita dan juga dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan teruskan persembahannya untuk pekerjaan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku
berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman untuk Selasa depan. Kita akan gabung dengan doa Pentakosta, akan dimulai tanggal 27 Mei sampai 4 Juni. Pastikan saudara senantiasa untuk mengikuti setiap hari ibadah doa ini, karena firman Tuhan katakan tadi, keintiman dengan Tuhan akan membuat kita semakin hari semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan berusaha menjauh daripada Tuhan. Ciptakan hubungan yang intim dan akrab dengan Tuhan setiap hari, supaya hidupmu semakin hari semakin berada di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menerima doa berkat dan kita akan nyanyi satu pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Malam hari ini di akhir ibadah doa kami mengucap syukur terima kasih untuk kehadiran Tuhan di rumah-rumah kami, dimanapun kami berada. Terima kasih kami sudah diingatkan Tuhan untuk tetap intim dengan Tuhan, karena itu adalah kunci kemenangan. Terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk memberi. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa biar kiranya hidup kami ini semakin intim dengan Tuhan. Dan kalau sebentar kami mengakhiri ibadah doa ini, biar kiranya Tuhan turunkan berkat atas kami. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkanlah wajahmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, sesuai dengan seluruh firman Tuhan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai dari malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan, amin. Selamat malam, tetap intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.